Iya. Coba mulai yuk. Ini udah mulai beneran. Mulai. Ntar di crop aja kalau misalnya ini dari yang intro. Mulai guys sekarang. Deg-degan nih. 1, 2, 3. Hoi, hoi. Aduh, kok bersama nih podcastnya. Tiba-tiba di ruangan yang familiar, guys. Itulah guys, sedang mendapatkan kunjungan Yo, dari bre. seorang Rere guys. Sebenarnya ada Adam, cuman buat saya tidur. Iya guys, lagi tidur guys di bawah guys. Jadi kalau ada suara-suara ngigo itu Adam ya. Betul. Jadi bagaimana nih para tumbuhan? Anjay, tumbuhan sudah subscribe belum? Itulah bertambah 3. Bertambah 3 subscribernya guys. Keren. Target kita sampai akhir tahun 40 lah. Ya amin aja, gak apa-apa. Bertahap. Oke. Seperti biasa sebelum memulai podcastnya hari ini, gue akan memutar lagu rekomendasi dari gue di minggu ini. Anjay, apa tuh? Judulnya adalah My Jinji dari Sunset Roller Coaster. Kita putar ya guys. Lagunya mellow. Lagunya mellow karena memang ya sedang mellow ya. Lu doang anjing, gua enggak. Sedang mellow, biasa guys, sedang Penjelasan yang luar biasa. Jadi hari ini temanya ups. Gue ngomong setengah-setengah. Temanya apa tuh ya? Lupa gue. Temanya adalah perbedaan. Oh iya. Kagak perbedaan sih. Perasaan atau apa yang berubah setelah menginjak umur di angka Kepala 2. Yo Bener anjing, rasanya tua banget gue hidup di dunia ini. Nah, maksudnya ini kita emang masih dikit guys pengalamannya di umur yang berkepala 2 ini guys. Cuman iya, tapi orang-orang umur 18 sudah kayak banyak pengalaman kan, lu gini aja tuh. Iya anjing, takut guys sekarang dengan hidup. Jadi gimana mulainya? Begini aja. Deg-degan podcast sudah kaki gerak. Jadi kita berdua nih, lu berapa sih? 20 kan? 20. Gue udah 1, gue tua. Gue barusan gue baru-baru ini ulang tahun. Rere habis ulang tahun guys, umur 24. 21 anjing. 21 tanggal 24 kemarin dia ulang tahun guys. Keluarnya lu tanggal 14 gak sih? 4 guys. 4 Juni guys. 4 salah guys, aduh malu gua, malu. Tapi bener 4 nih. Iya. Jadi ya dulu lu waktu apa sih bedanya umur 20 sama 21? Gue lagi ngomong di foto. Apa? Kalau 20 tuh ini ada istilah midlife crisis. Iya gak sih? Dari mana tuh istilahnya? Midlife? Mid-age, midlife. Apa sih? Lo dapet dari mana kali itu? Kita gue sering denger, temen iya. gue ada yang pernah ngomong juga. Lu udah ngalamin ini belum? Midlife crisis di umur 20. Gimana tuh maksudnya? Ya kayak kan 20 kan masa jaya-jayanya kita, kayak stamina kita lagi ini-ininya. Lagi power-powernya terus gitu. Pengetahuan kita di masa jaya-jayanya, karena kan udah lulus SMA, masuk kuliah, udah masuk kayak mau kerja-kerja gitu sampai 30 kan. Emang lo ngerasa gitu? Seharusnya sih gitu. Tapi kok kayak gini ya hidup gue? jujur gue makin merasa goblok. Kemarin enggak pas umur 19 kemarin pas STK gue ngerasa bertambah nih wawasan gue. Sekarang kok makin bodoh? Merasa bodoh gue. Belum selesai gue jelasin midlife-nya. Kan kita kan lagi mengejar lagi kayak mengejar cita-cita. Nah, di situ midlife crisis ini kita juga bingung sama eksistensi kita. Ini kita sebenarnya ngapain di hidup ini gitu-gitu. Ngerti. Karena kayak kita pengen ngelakuin banyak hal tapi nggak tahu apa yang untuk kita gitu loh. Ya, gue ngerasain sih kayak gitu. Gue ngerasanya gini-gini aja sih hidup gue. Enggak, maksudnya kan lo ngerasa itu maksudnya berarti kan kayak apa ya? Gue di bumi itu gimana gitu, ngapain gitu kan? Iya, kayak tujuan gue hidup. Tujuan utama lo kecapai apa kagak gitu kan? Nah, gue sih ngerasain itu pas gue ngerasainnya pas mulai itu mah gue ngerasainnya nggak umur 20 doang. Gue yang nanya gue tuh pas SMP kayak gitu, bingung ya kita hidup jalanin aja. Gue dari lulus SMA udah
udah mikir. Makanya kan gue ngeliat kayak anjing teman-teman gue udah pada kuliah. Ya gue mikir, gue ngapain nih sekarang gitu. Gue sebenarnya dulu tuh waktu gue SMA tuh gue mikir kayak umur 23 gue mau nikahnya umur 23, mau nikah cepet gue 21 udah 21 nih. 21 gue udah punya usaha lah. Minimal pengen dah. Kuliahnya nggak jelas. Kuliah aja nggak, bingung. Susah guys, sumpah Iya, kuliah di Jerman. Terus temen gue tuh udah nikah muda. Terus gue liat story-nya. Cowok. Gue boleh ngomong gak ya? Gue takut gak boleh ngomong. Oh nggak boleh. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya cewek juga banyak temen gue yang cewek mah udah nikah juga. Iya udah punya anak kan nih. Terus kayak kalau punya anak sih. Terus gue kayak anjing, gue masih gini-gini aja hidup. Nggak, tapi maksud gue bukannya gue underestimate cewek ya. Cuman kalau menurut gue banyak cewek yang seumuran kita yang lebih banyak, menurut gue yang gue kenal ya, lebih banyak temen gue yang cewek yang udah menginjak jenjang pernikahan daripada yang cowok. Di seumuran gue 20, udah berapa yang nikah 21, 20 gitu. Gue udah berapa temen gue yang nikah muda ya? Banyak. Soalnya maksudnya cewek semua tapi maksudnya kalau misalnya cowoknya udah mapan, udah oke, dan dia masih bisa berpendidikan juga ya nggak masalah kalau nikah gitu. Asalnya emang udah siap mentalnya dia udah nikah gitu. Nggak punya mindset main-main lagi harus nyari sana sini lagi gitu. Tapi kan saya mau menikmati hidup dulu ya. Iya, itu main sana sini tuh. Nginep yuk di sini. Jangan gitu dong, aku takut. Nggak apa-apa guys, Rara menginap di sini guys. Ya Dam juga nih, Dam bangun Dam, ini lagi podcast lu kan? Lagi podcast. Daripada kita nginep di sana kan. Iya. Ngapain ya? Lampu terang juga. Iya. Penonton nggak ngerti kalau nggak jadi. Nggak apa-apa guys, itu yang ngerti yang beberapa orang. Kalian cari tahu ya. Cari tahu nanti. Kalau tahu DM lanjutin. Iya. Atau kalian penasaran bisa subscribe. Iya. Nanti atau mau dibuka? Jangan. Jangan. Iya, jadi kalau gue sih ngerasanya umur 20 bedanya ya. Umur 20 sama kemarin-kemarin nih pas masih di teenager gue. Kita sekarang bukan teenager lagi dong harusnya. Enggak tahu sih. Kan udah enggak teen lagi belakangnya. Kita apa? Teenager kan itu 18, 15. Oh, baru tahu gue. Teen kan belakangnya. Teenager. Oh, baru tahu. Ini gue Masa gitu? Iya, teenager. Oh iya. Ini kita mah udah masuknya udah adult harusnya. Gue udah ngurus visa sendiri. Iya, udah ngurus pajak sendiri. Iya. Asuransi sendiri. Pajak gue belum tarik-tarik ya, gue bingung. Tapi gue dapet soal pajak. Kayak gitu guys. Gitu guys, kita mah udah ini maksudnya bedanya ya. Mungkin juga kita kebantu, kalau gue mungkin kebantu juga gara-gara jauh dari keluarga. Jadinya lebih banyak pikiran ke depannya gimana gitu. Terus kalau misalnya terus juga kayak gue ngerasanya, keluarga gue udah invest banyak gitu ke gue gitu. Iya. Gue nya kalau misalnya umur segini masih gini-gini aja, ke depannya gimana gitu. Tapi banyak juga gitu yang jadi berpikir. Tapi udah banyak juga yang udah umur 27 masih kayak bocah. Enggak, bukan masih kayak malah bilang gini, wajar di umur awal 20 lo kayak gitu. Entar pas lo udah nginjek 24, 25 dan lo belum nyampe ke situ, lo bakal nerima gitu aja gitu. Dan lo bakal pasrah sejalannya gitu. Tapi tetap usaha gitu. Dari temen-temen gue yang di sini. Kayak lagunya Hindia. Lupa gue liriknya. Gitu pokoknya. Ada lagu pokoknya ya itu lu kalau nggak sampai 7 itu urusan waktu. Iya guys. Jadi ya tapi ya maksud gue juga emosi kita juga kalau masih di early 20 juga masih mirip-mirip lah sama anak-anak yang 19 tahun, 18 tahun gitu. Entah itu dari segi asmara ya, dari segi pendidikan. Asmara tuh apalagi tuh. Itu emang masih gitu. Masih inilah ya, masih chaos ya. Nah, enggak. Tapi
makin tua lu nyari pasangan makin milih-milih kan. Iya ya Anjing anjing. kayak tua banget aja kita ya. Iya. Tapi bener makin milih anjing. Makin milih bener. Iya, jadi milih pasangan tuh yang bener. Dulu waktu muda milih tapi nggak ada yang milih gua. Jadi kan sama aja. Sekarang makin susah. Gua milih nggak ada yang milih gua juga. Gue sekarang pacaran. Tapi ya pacaran ribet sumpah. Ribet aja. Lagi ribet aja gitu. Ya aman. Alhamdulillah. Adam bangun Adam. itu keluar kasur Adam. Guys, Adam lagi tidur guys. Dia sudah tidur Nanti hibernasi. kalian lihat Adam ya di podcast dia blasteran Indo British. Soalnya kita ada rilis episode guys. Iya. Cuman ya karena 1-2 hal teknis tidak bisa diupload guys. Mungkin kita bakal upload di Spotify aja. Itu asik banget itu. Padahal asik videonya guys, tapi ada kesalahan teknis guys. Ada yang kekorup videonya. Nggak bisa. Lagi podcast. Jadi tapi kalau umur 20-an lo itu lebih mikir lo pengen jadi pribadi yang lebih condong lo jadi pengen pribadi yang lebih baik apa lebih condong lo pengen cepet-cepet bisa ngumpulin duit? Kalau dulu 18-an kan pasti mikirnya gue pengen banyak duit. Sekarang gimana? Gue pengen banyak duit juga. Iya, makanya ini ada podcast. Lu sadot The Doyan. Oh iya, The Doyans. The Doyans itu salah satu inspirasi dan panutan ya. Iya, cepet deh. Iya anjing 9 bulan udah 6.000 anjing. Iya. Kita udah mau 7 bulan. Kepala 3 ya belum nyampe. Apa yang penting konsisten. Apalagi nih? Kalau The Doyans udah beres. Iya. Udah. 12 menit. Iya, tapi menurut lo kalau kan ada tuh anak-anak yang memang tapi kan dulu kalau di Indo misalnya kita di Indo kuliah kita juga mulainya di umur belasan ya. Iya 18 sudah 19 kan 18 ya. 18. Iya 18. Udah mulai kita kuliah. Makanya 21 bisa lulus kan. Iya anjing. Makanya gue bisa mikir nikah umur 23 no. Iya. Itu gimana ya? Beda nggak ya? Pas kalau misalnya kuliah mulai di umur belasan dan di umur udah masuk kepala 2 gitu. Sebenarnya gimana? Tergantung orangnya sih kan kedewasaan nggak ada dari umur nggak sih? Sekarang ya? Maksudnya? Zaman sekarang. Dari dulu nggak sih? Tapi maksudnya tuh kayak iya sih. Iya, ada aja yang udah tua masih bocah. Iya sih. Banyak. Cuman yang paling ngaruh ini sih kalau sekarang ya. Kalau semakin bertambahnya umur, omongan lo itu semakin didengar. Kalau gue ya, ngerasanya. Betul. Karena kalau menurut gue mau sedewasa apapun lo itu, kalau lo misal lo udah matang lah pikiran lo buat anak umur 14 tahun, 15 tahun. Tetap susah didengar karena ngiranya lo masih bocah gitu. Iya. Bayangin presiden lu umur 17 tahun. Iya. Dibully bego. Gimana coba? Padahal attitude-nya lebih bagus daripada presiden kita. Iya, bisa jadi. Kan nggak tahu. Bisa jadi kan kayak gitu nah. Iya, tapi pasti dikatain ya bocah lo sosokan lo gitu kan. Iya. Berarti ngaruh dong angka itu sebenarnya. Bukan hanya kedewasaan, cuman angka juga ngaruh dong. Iya, harusnya. itu cuma di semata nomor aja sebenarnya orang kan menjudge dari cover. Nah, pertanyaan gue, lo udah siap belum ke titik di mana lo belum sebenarnya misalnya nih, lo belum merasa kedewasaan lo itu setara dengan umur lo sekarang. Lo udah siap ngadepin itu belum? Dengan paksaan lo umur misalnya ntar 25 gitu. 25. Tapi pikiran lo itu belum nyampe kayak orang yang selayaknya umur 25 tahun gitu. Kalau lo di posisi kayak gitu gimana? Gak tau ya, mungkin gimana ya, belajar ya, gue bakal berusaha cari ngobrol sama orang-orang gitu kayaknya. Ada pengalaman baru, mungkin baca buku juga kali ya. Baca buku ngaruh. Soalnya gue baru-baru ini mulai baca buku penonton tumbuhan. Gue baru-baru banget baca buku, terus kayak kerasa banget anjir bedanya. Kayak gue buku yang gue lagi rutin baca tuh kayak self improvement gitu. Terus kayak
ngaruh banget sih di gue. Terus gue nonton di YouTube juga, gue dikasih teman gue di YouTube-nya Mark Manson, yang nulis bukunya juga Mark Manson. Dia bilang kalau baca buku tuh yang self improvement gitu, dia bilang nggak guna sebenarnya stabilin gitu, karena lu stabilin tuh untuk diinget, itu bentuk sekolah banget. Kalau misalnya ada yang bagus, menurut lu bagus, ya udah diterapin di hidup lu biar lu inget, bukan di stabilun gitu. Terus ya udah gue nggak stabiluin, gue langsung terapin gitu, terus kayak ngefek banget gitu. Tapi itu buat hidup. Kalau misalnya pendidikan buat belajar. Maksudnya? Misalnya kalau buat belajar lu baca jurnal gitu. Oh iya, kalau itu emang harus stabil, Stabiloin. karena kita harus ingat kata per kata. Iya, pasal kan nggak bisa kita terapin. Pasal gimana? Bisa, siapa tahu lu jadi polisi gede. Ya, tapi gimana? Maksudnya ngingetnya gimana? Diterapinnya gimana? Iya. Iya. Iya betul. Ya Dam ya? Iya. Kalau gue sih jujur gue takut ya. Gue pernah kepikiran kayak, aduh gue ntar gimana kalau misalnya gue udah umur 26. Gue kan ngeliat nih Mas Ali gitu. Mas Ali kan ada teman gue namanya Mas Ali, dia udah umur 26 27 gue lupa. Dia S2 di sini. Udah, jadi gue ngeliatnya, oh anak umur sekian tuh kayak gini gitu. Gue kayak gini nggak ya ntar gitu. Maksudnya kan walaupun beda ya, maksudnya tiap orang-orang juga beda gitu kan. Cuman kan lo pasti ada lah. Apakah gue sebijak Mas Ali gitu dalam membuat keputusan gitu? Apakah gue sehati-hati itu? Karena gue orangnya ceroboh. Sejujurnya gitu. Gue orangnya ceroboh gitu. Kayak gitu. Makanya ceroboh di mana-mana juga. Apalagi yang waktu itu ya. Yang mana? Ada yang membuka. Oh. Nah, itu ketololan. Tapi kita nggak bisa bandingin sifat kita ke orang lain juga sih. Bukan sifat sih jatuhnya. Kalau gue, maksud gue tuh pilihan hidup. Kayak apa ya? Mas Ali nih umur segini emang cocok gitu, udah di umur segitu emang kayak gitu harusnya gitu. Sebenarnya apa sih yang nentuin kayak nih orang cocok dengan umur ini itu gimana? Kalau gue ya dari gimana cara dia ngomong, bagaimana dia menyampaikan pengalaman dia ke orang gitu. Gue kan sering cerita, sering ngobrol ke dia, terus dia nyampain pengalamannya tuh bukan sebagai, kan ada tuh yang kalau yang menurut gue ya, kalau yang so dewasa itu walaupun emang itu pengalaman dia, cuman dia ngasih taunya kayak sosokan gitu. Cuman kalau Mas Ali tuh kayak gimana tuh contohnya? Struktural gitu, maksudnya kayak lu ngerasa lah dia nyeritain pengalaman itu bukan semata-mata buat menggurui gitu, tapi emang pengen membagi gitu. Lebih pengen membagi daripada menggurui gitu. Kalau Mas Ali? Mas Ali itu maksudnya, Mas Ali itu lebih membagi gitu. Jadi gue nih menggurui? Membagi. Oh, jadi menggurui yang jelek? Iya, menggurui bagus juga ya. Maksudnya memamerkan ya. Nah, kalau Mas Ali itu lebih kayak, jadi gue nangkep gitu. Kalau misalnya mamer kan orang juga jadi kesel, udah mati pasti. Pengalaman lo emang gini, apa ya, gitu kan? Kayak gitu maksudnya. Gue ngeliat dari bagaimana orangnya, komunikasi sih yang paling ini, sama cara pikirnya sih. Gimana tuh kita cara nambah pengalaman? Apakah itu cuma bisa diambil dari umur, dari semakin tua? Apakah? Enggak sih. Kalau pengalaman sih ya lo cari kemana aja bisa sih di hidup lo. Asal lo, kalau menurut gue pengalaman dicari itu ya semakin banyak masalah yang lo punya, harusnya pengalaman lo juga semakin banyak sih. Nah, di buku yang gue baca itu kebahagiaan tuh bukan sekedar hal yang dicari, tapi kebahagiaan tuh diambil dari problem solving. Iya. Jadi lo tuh supaya bahagia tuh milih problem yang emang lu seneng nge-solve-nya. Kayak misalnya nge-gym, dari awal kan lu gak ngerti caranya, terus lu ngerti, makin lama makin bisa kan ke-solve tuh problem, lu seneng gitu. Nah, di umur 2, kepala 2 menurut gue itu harus punya gitu, kayak gitu tuh. Kayak ya masalah pasti nambah ya, semakin bertambahnya umur pasti masalah lu semakin nambah gitu. Ya, nggak mungkin sih kita nggak punya masalah dalam hidup tuh, nggak mungkin. Iya, yang mungkin yang lo ngelihat orang kaya happy gitu, tapi masalah dia banyak, mungkin utang dia juga banyak. Yang misalnya orang yang finansialnya nggak sebanyak yang orang kaya, mungkin utangnya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Yang kaya mungkin aja utangnya 500 juta, 600 juta, kan nggak tahu kan. Iya, makin kaya makin banyak pajak juga. Mereka harus bisa ini, money laundering. Jadi laundering ya? Mandi apa sih? Money apa? Laundering.
Jadi kayak nyembunyiin uangnya gitu lah biar bebas Iya. pajak gitu. Kayak gitu. Jadi ya maksudnya ketika lo udah menginjak bertambah umur gitu ya, terus mungkin lo bakal ngerasain di fase angka kepala 2 itu. Kalau menurut yang paling gue rasain sih pertama masalah itu semakin banyak, walaupun lo dari luar yang kelihatan fine aja gitu, tapi gue yakin pasti ada lah seenggaknya lebih dari 3 masalah gitu di hidup lo gitu pasti. Nggak tahu sih pasti enggaknya, cuman yang gue rasain sih dari beberapa teman-teman gue juga yang emang dekat sama gue, masalahnya pasti lebih dari 3 gitu. Maksudnya yang gede ya. Kalau masalah kecil mah ya cuma lo juga dari SMA masalah kecil mah pasti ada gitu, maksudnya kayak lo marahan lah sama temen lo gitu kan juga masalah kan, maksudnya kayak gitu kan. Cuman kan di solve-nya kan lo juga sebenarnya bisa dalam dalam waktu yang dekat gitu kan. Cuman kalau misalnya masalah kayak lo mikir anjing duit gue segini gitu misalnya, gue bulan depan harus bayar ini kan itu udah masalah kan sebenarnya. Dan lo pasti udah ada perasaan kayak gue nggak mau ngebebanin orang tua gue lagi gitu. Yang gue paling rasakan itu juga gitu. Yang kedua, lo jadi berhubungan itu, lo masalah lo bertambah dan lo nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Betul. Kalau gue ya, terus juga yang gue rasain jadi lebih apa ya, lebih menerima saran orang sih kalau gue makin ini. Karena kalau dulu tuh kayak gue nangkep saran dari orang-orang kayak gue dengerin doang gitu, gak gue terlalu masukin buat emang gue pelajarin gitu. Jadi gue dengerin gitu, tapi ya udah gitu, maksudnya ya udah gitu. Kalau sekarang gue dengerin terus gue mikir kalau gue kayak gitu kayak gimana gitu, kalau gue ikutin sarannya gimana gitu. Nah tapi balik lagi keputusannya ya lo sendiri yang bisa mutusin dan bijak sama keputusan lo sendiri gitu. Iya. Ini bagi kalian yang pengen cepat-cepat umur 20, tetaplah muda guys, gak enak. Tapi lu sedih gak masuk umur 20? demi Allah gue tuh pengen stop umur gue di umur 19. Demi Allah gue pengen Temen stop gue umur deh 19. nangis anjir pas ulang tahun umur 20. Gue pengen stop gue di umur 19. Sumpah kalau menurut gue ya umur yang terbaik di hidup gue umur 19 tahun. Gue 18. Kemarin umur 19 tahun sumpah. Gue 19 tahun dari Jerman, lu belum? Udah. Iya. Kan udah mau 2 tahun cuy di sini. Kita kapan sih sampai di sini? Oh iya 20 ya? Iya. Belum pak. Udah. 19 tuh masih di Indo. 19 dan 2020 gue 19 tahun. Sedikit doang anjing 19-nya. Juni Iya, 2020. sedikit banget. Juni 2020 sampai 2021. Juni. Itu student collect gue udah mulai. Mas, kok lu seneng dah? Karena di situ gue ngerasa improve banget gue umur segitu. Gue seneng 18 banyak mainnya soalnya. belajar bahasa doang. SMA udah lulus, gue ngapain belajar bahasa doang. Pacaran sama temen, ngabisin duit orang tua. Itu pasti keluar guys. Sekarang kerja di pabrik. Malah kerja kan? Sekarang lagi enggak, oh iya maksudnya kemarin. Sekarang baru keluar nih bisa gue. Iya, maksudnya jujur gue pengen stay di umur 19 tahun karena gue ngerasa diri gue waktu itu improve banget dari gimana gue belajar, gimana gue memilih teman, gimana gue karena sendiri kan di sini di Jerman, terus di negara orang lagi kan. Jadi lebih ke improve aja gimana gue beradaptasi dan memanage hidup sendiri gitu. Kayak bangga ya lo 19 tahun sendirian di negara orang, lo ngurusin sana sini sendiri pakai bahasa asing yang bukan bahasa ibu lo. Gue ngemail sana sini. Gue waktu kesini lebih kayak ini sih, masih agak susah gue adaptasi, terutama makanan tuh. Aduh, kalian tuh yang hidup di Indonesia ya bersyukur setengah mati, makanan kalian makan Indonesia. Di sini aduh doner lagi pizza lagi mau sosisnya babi. Iya yang nikmat kelihatan nikmat babi ya. yang ayam sama yang sapi nggak ada nikmatnya gue lihat. Anjing bangsat. Udah makanan Indonesia ada ketoprak, pecel. Yang kalian yang hidup di Malang ada namanya pecel kawi, itu enak banget. Ya gitulah. Tapi ya umur 20-an ya gue juga belum, maksudnya gue juga baru memasuki umur 20.
belum banyak pengalaman. Iya, tahun depan gue baru 21. Gue udah 21, tua banget dah memek. Ini teman kita sudah 3 tuh 26 ya. Tapi ya. Lo umur lebih tua makin banyak tidur. Iya, lihat ya, makin banyak. Kemarin sempet ngilang nih anak nih. Bikin panik orang-orang ya. Iya, nanti kalian lihat udah tidur banyak, kantong mata masih gede. Terbayang banyak apa problem di hidupnya kan. Kok The Doyens bisa ya 12 menit doang ya? Ini Kita kasih kan ngobrol terus ya. apalah, kita mah ada jadi diri kita sudah tahu kan. Kan ya kan tahun depan ada yang baru 15 menit. Oh iya. Popat. Anjay. Oh, Popat judulnya namanya. Tahu belum? Tahu belum. Itu tuh singkat-singkat aja. Ya gitulah, umur 20 ya. Oh, Lo ada pesan nggak buat anak-anak yang masih mengiming-iming bahwa umur 20 itu bakal berjalan mulus dan akan bahagia? gini ya guys, kalian tidak bisa memilih hidup tanpa masalah, tapi pilihlah masalah yang kalian sukai untuk di-solve. Nah, itu aja. Berarti emang kalau gak suka gak boleh di-solve? Ya kalau misalnya lu punya masalah yang lu sukai, pilih itu lah. Ada ngapain pilih yang lu nggak suka? Masalah? Kalau misalnya masalahnya datangnya karena bukan diri lo? Ya itu emang takdir, maksudnya kayak kerja apa, Oh, kuliah gitu. Lu ini pilih. keputusan kalau gitu berarti. Semua tuh hitungannya masalah, karena kalau setiap jalan yang lu pilih itu pasti ada masalahnya. Nggak mungkin enggak, karena nggak mungkin hidup tanpa masalah. Kalau misalnya bro. dia nggak suka kuliah? Ya, diskusikan kepada orang tua Anda. Kalau orang tua Anda menyetujui, ya kenapa tidak? Ketawa tuh, diketawain kan lo. Mata gua gak kuliah. Oh, iya. Iya, mata gua gak kuliah. Gua datang ke rumahnya, bokap lagi marah kan, tegang. Iya, di ruang tamu gua duduk aja. Halo Ayah. Ayah podcast. Mau gua ya podcast kalau nggak mau ikut. Nggak mau gua kalau nggak mau ikut. Ya udahlah. Jadi tegang. Mau jatuh. Ya, sebenarnya sampai situ aja ya. Lalu apa kata-kata ini? Pesan gua ya udahlah, jalanin aja hidup lo. Mau umur lo udah mau segimana, jalanin aja. Kalau misalnya tujuan lo belum tercapai di umur yang lo tetapkan, gak usah berputus asa. Jalanin aja, memang nggak bakal semudah itu gitu. Betul. Banyak jujur banyak kok tujuan gue yang udah lewat dari umur gue gitu, yang udah gue tetapkan dulu gitu. Betul. Sebelum gue memutuskan untuk jauh dari keluarga gitu. Jadi ya jalanin aja sekarang. Jangan pusing-pusing sama umur, karena nggak bisa diapa-apain. Ya, ikhlas. Nggak bisa kalian kontrol. Jalanin hidup ikhlas aja gitu. Betul. Ikhlas aja. Ya udah, jadi sebelum kita tutup podcast hari ini, Rere ada rekomendasi lagu? Oh iya, aku lupa ada sesi lagu juga ya. Brazil, Declan McKenna. Dan ini udah paling gede belum volumenya? Udah kali ya. Anjay, berasa di Brazil. Anjay. Iya. Oh. Anjay, tepat waktu selalu. Itulah, jadi kita tadi di Brazil, guys. Yoi guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton episode ke-23 ini. Kayaknya gue lupa episode berapa. Semoga minggu kalian tetap bahagia dan Amin. ini ya, tetap Sehat selalu. sehat selalu lah. Amin. Di Semoga minggu terakhir 2021 ini. Amin. Semoga kalian diberi umur panjang supaya bisa melewatkan krisis di umur 20. Betul. Karena kalau udah 30 40 kayak udah gak peduli umur. Adalah. Ya. Bye bye guys. Ciao. Ciao.